Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره واتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia hidup itu ada dua unsur di dalam dirinya, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Maka beruntung sekali bagi orang-orang yang mensehatkan jasmaninya dan mensehatkan rohaninya. Tidak hanya jasmaninya yang disehatkan, tapi terutama rohaninya yang disehatkan. Tapi bagi kita di saat-saat genting saat ini, yang masih ketakutan dengan corona, dengan COVID-19 ini, kita menjaga kesehatan. Protokol kesehatan kita pakai untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jarang cuci tangan, kita cuci tangan. Yang sering tidak pernah berwudu, kita sering berwudu sekarang. Yang tidak pernah kita pakai masker, sekarang pakai masker, dan semuanya protokol kesehatan kita pakai untuk menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena kesehatan adalah lebih utama. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari mengatakan bahwa al-afiyah ternyata kesehatan adalah a'la darajati rizq, yang paling tingginya rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kesehatan adalah yang utama, yang paling tinggi di sisi Allah untuk kita jaga. Dengan sehat membuat kita mudah beribadah, dengan ringan kita beribadah pada Allah karena badan kita sehat. Datang ke masjid tanpa dipapa, tanpa pakai roda, kita bisa datang ke masjid karena kita bisa melangkah dengan keadaan sehat wal afiyah. Berzikir, beribadah, baca Quran, mata terang menderang, lisan kita masih fasih karena kita diberikan sehat wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu beramal soleh dengan mudah, itulah kemudahan yang Allah beri kepada kita. Tapi ternyata kita lebih banget dengan harta, jabatan, dunia yang kita cari. Syekh Muhammad Asy'arawi mengatakan bahwa ternyata al-mal wa adalah adna darajati rizq. Ternyata rezeki yang paling rendah adalah harta benda yang kita kumpulkan, yang kita cari, yang banting tulang plus keringat, jalan gelap pulang gelap tanpa kita rasa. Dia tak menyadari bahwa dia tidak menyadari dia akan memasuki alam yang gelap, alam kubur. Justru yang dicari adalah yang kita tinggalkan, yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita tidak berfaedah kepada kita untuk di akhirat nanti, tanpa kita sadar untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali orang yang menjaga kesehatannya. Dengan sehat, akal kita jadi sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Dengan badan kita sehat, akal kita sehat. Dengan akal kita sehat, rohani kita jadi sehat. Maka wajar bagi dakwah Rasul mengatakan ada ni'matani maqbudun fi makasirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang justru banyak manusia melupakan dan terbuai dengan juga dunia yang dia cari. Terlupa dengan apa dua nikmat ini? Yang pertama nikmatus sehat, yang kedua nikmatul faragh. Nikmat sehat wal afiyah yang dia lupakan. Tatkala sehat lupa pada Allah. Tatkala ditanya kenapa kau tidak ke masjid? Tunggu aku nanti pensiun baru aku ke masjid. Seakan panjang umurnya sampai nanti pensiun. Kenapa kau tidak datang ke masjid? Ada pengajian zikir dan sebagainya, ada tahfiz Quran. Nanti setelah aku pensiun, nanti setelah aku dewasa, setelah tua aku akan bertobat pada Allah. Seakan dia akan tahu apa yang terjadi besok. Wa ma tadri nafsun ma taksibu gada. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok.
Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada yang tahu di mana besok kita jemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jadikanlah kesehatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita titih hari-hari kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mengisi waktu-waktunya untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah hidup di muka bumi ini adalah akhirat tujuan kita. Dunia adalah sambilan, tujuan adalah akhirat tujuan. Dunia adalah sambilan. Bagi orang yang hidup di muka bumi ini, seandainya akhirat adalah tujuan, maka bagaimanapun siapapun profesinya, apapun profesinya, baik dia seorang pengusaha, pedagang, ataupun pejabat, ataupun dia seorang kepala negara, ataupun dia seorang pegawai, rakyat jelata, baik miskin ataupun kaya, pengusaha ataupun tidak, tatkala di tujuannya adalah akhirat, maka dimanapun dia berada, di tempat dia kerja pun, pikirannya adalah akhirat. Dipikirin datang ke masjid, dia mau itikaf di masjid, dia mau ngaji di masjid, dia mau baca Quran yang banyak, dia mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah orang-orang yang tujuannya akhirat. Dia tahu karena orang-orang yang tujuan ke akhirat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ada yang lebih baik dan lebih kekal, dia tahu. Tapi bagi orang yang kebalikannya, dunia adalah tujuan, akhirat adalah sambilan, maka tatkala dia berbuat pekerjaan, dia tidak pikirkan ada suara azan, hayya 'alas shalah, masa bodoh. Ada pengajian, nanti kalau sudah tua ada pensiun. Begitulah orang-orang yang tidak ada pikirannya untuk akhiratnya. Hanya dunia tujuannya, akhirat adalah sambilannya. Beruntung bagi orang-orang yang melaksanakan hidupnya hanya tujuan adalah akhirat. Dimanapun dia berada, dia ingin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari ketakutan kita dan COVID-19 ini jadikan kita makin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah apapun yang diberikan kepada kita, yang diuji kepada kita, penderitaan, musibah, penyakit, penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Lagi enak bekerja dipecat, lagi enak dagang, kesusahan karena orang-orang sulit untuk berdagang, kesusahan timbul, ujian banget. Justru dengan ujian ini kita makin mendekatkan diri pada Allah. Tanpa kita sadari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Justru badan sehat, punya jabatan, harta melimpah, ruah, kendaraan banyak, tapi justru membuat kita makin jauh dari Allah. Tanpa kita sadari, itu bukan nikmat, tapi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mensyukur nikmat sehat walafiat, dia tidak mensyukuri nikmat rezeki dari Allah, dia tidak mensyukuri jabatan ataupun harta melimpah. Bukan untuk dibawa ke akhirat. Pikirannya adalah dunia adalah tujuannya, akhirat adalah sambilannya. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kalau kita sekarang pada divaksin ketakutan agar body kita makin kuat, agar kesehatan kita makin prima, maka divaksin kita. Tapi jangan lupa, vaksinlah kita dengan Al-Quranul Karim. Karena di Al-Quran ada syifa wa rahmah dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Kalau percaya, kita baca Quran. Ada vaksin dari Allah, kekuatan, ada syifa wa rahmah. Allah sayang bagi orang-orang yang baca Quran. Tidak hanya untuk kesenangan di dunia, tapi apalagi nanti syafaat diberikan untuk orang-orang yang selalu baca Quran. Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang pembacanya. Kalau sekarang kita sering memakai masker, disuruh memakai masker, mari tutup lisan kita. Lidah kita daripada ghibah, namimah, hasud dan dengki. Mari biasakan, maskerkan kita dengan banyak berzikir pada Allah, dengan banyak berzikir pada Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir, hati kita jadi tenang. Dengan kita berzikir, tobat kita pada Allah dengan istighfar yang banyak, bertasbih yang banyak, mendekatkan diri pada Allah. Dengan zikir kita tenang hati kita. Kalau kita sering cuci tangan, dianjurkan untuk cuci tangan. Marilah cuci tangan kita dengan sedekah. Ternyata sedekah tadfa'ul bala. Sedekah menolak daripada bala. As-sedekah tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak daripada mati su'ul khotimah. Lagi sakit, sedekah. Dawu mardokum bisodaqah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Bukan makin pelit kita tatkala kita sakit. Bukan makin jauh daripada sedekah. As-sedekah, ternyata sedekah menolak daripada as-sedekah tadfa'u sab'ina minal bala. Sedekah menolak daripada 7 kali daripada bala. Mari dengan sedekah. Kalau sekarang kita sholat saja ketakutan, mengisi resepnya dengan rapat, jaga jarak. Tapi yang terutama adalah
jaga jarak kita dengan maksiat. Jauhkan maksiat. Dengan jauh maksiat, Allah akan ridho kepada kita. Allah berikan sehat walafiat. Pun, kalaupun kita sakit, Allah angkat penyakit kita dengan sebab kita sabar. Kita mensyukuri segala nikmat Allah dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Karena kita sabar, maka Allah angkat penyakit kita dengan tenang, dengan lapang, dengan ampunan. Seandainya pun kita intaqala ila rahmatillah, dengan keimanan yang Allah tetapkan kepada kita, meninggalnya pun kita husnul khotimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita kembali ke masjid. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan zikir pada Allah, jangan tinggalkan Quran. Punya kemampuan kita bersedekah, insya Allah Allah berikan kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Allah berikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Mudah-mudahan kesabaran Allah berikan kepada kita, kesyukur Allah berikan kepada kita. Dengan syukur ada kebaikan, dengan sabar ada kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman dan Islam kita, dan kita kembali kepada Allah dan keadaan membawa iman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصاب الغرار. عباد الله اتقوا الله تعالى من سم اللغو وفضول الخبر وانتهوا عمنكم عنه وجزر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه. فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم وارض اللهم عن أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل لهم بلدة هذه الإندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على ذكره ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.